Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Pasti baik dong. Sebelum kita masuk ke materi kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Saja, kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah Fikih Muamalah yang mana diampu oleh Bapak Eka Wahyu Hestia Budianto, LC MSI. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada rekan saya Hani Nur Mutiara dari kelas Perbankan Syariah D, dan saya sendiri Devi Hamsatun Hasanah dari kelas Perbankan Syariah C. Materi kali ini kita akan membahas mengenai materi akad sof, jizaf, dan i'arah. Yang pertama yaitu akad sof. Akad sof secara bahasa berasal dari kata syorofa yang artinya membayar dengan penambahan. Akad sof memiliki nama lain yakni al-ziyadah yang artinya penambahan atau penukaran. Adapun secara istilah, akad sof yaitu perjanjian jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya. Secara definisi, akad sof yaitu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, yang mana akad sof secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Dalam akad sof tentu saja memiliki rukun, syarat, dan objek akadnya. Adapun rukun dari akad sof yaitu rukun yang pertama yaitu adanya penjual, yang kedua adanya pembeli, yang ketiga mata uang, dan yang keempat memiliki nilai tukar, dan yang terakhir ijab qabul. Nah, adapun syarat dari akad sof yaitu apabila valuta asing sejenis maka harus ditukar dengan jumlah yang sama. Yang kedua, apabila tidak sejenis disesuaikan dengan nilai tukar. Dan yang ketiga, memiliki waktu penyerahan. Selanjutnya, apa sih objek akad dari akad sof? Objek akad dari akad sof ada 5, yaitu yang pertama, nilai tukar atau kurs mata uang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, valuta yang diperjualbelikan telah dikuasai baik oleh pembeli maupun oleh penjual sebelum keduanya terpisah. Yang ketiga, apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dengan kuantitas yang sama. Yang keempat, dalam akad sof tidak boleh ada hak khiyar bagi pembeli. Yang kelima, dalam akad sof tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan. Adapun sumber hukum dari akad sof yang kami ambil yaitu yang pertama yaitu hadis riwayat dari Imam Bukhari yaitu la tabi'u zahab bi zahab illa sawa'an bis sawa'in wal fiddah bil fiddah illa sawa'an bis sawa'in wa bi'u zahab bil fiddah wal fiddah bil zahab kaifa syi'tum, yang mana artinya janganlah engkau menjual emas dengan emas kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sumber hukum yang kedua yaitu dari Quran surat An-Nisa ayat 29 yaitu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yaitu artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu
Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dalam pelaksanaannya, akad soft dibagi menjadi beberapa macam, yaitu transaksi spot. Transaksi spot yakni pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau over the counter, atau penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Transaksi spot memiliki 3 varian, yaitu value today, value tomorrow, dan value spot. Yang kedua yakni transaksi forward. Transaksi forward disebut juga transaksi berjangka, yaitu transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Transaksi swap adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Yang keempat, transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Selanjutnya yakni akad jizaf. Definisi dari akad jizaf sendiri memiliki 2. Yang satu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa berarti mengambil dalam jumlah banyak, dan secara istilah yakni menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang dan dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Akad jizaf sendiri memiliki rukun dan syarat yang wajib kita ketahui. Adapun beberapa rukun dan syarat sebagai berikut. Dari akad jizaf sendiri yakni 1. Penjual atau bai, 2. Pembeli atau mushtari, 3. Ijab qabul, 4. Barang atau maqbud alaih. Syarat dari akad jizaf sendiri yakni 1. Objek transaksi harus bisa dilihat, 2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungan. 3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibelikan secara partai, bukan persatuan. 4. Objek transaksi bisa ditakar. 5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. 6. Tanah yang digunakan sebagai tempat objek transaksi harus rata. 7. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas dalam satu akad. Dasar hukum dari akad jizaf sendiri yakni hadis yang diambil yakni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersabda, pada masa Rasulullah SAW, saya melihat orang-orang yang memperjualbelikan makanan dengan kira-kira atau ditimbang. Mereka dipukul karena menjual di tempat kecuali mereka pindah ke tempat mereka. Materi selanjutnya yaitu akad i'arah. Apa sih akad i'arah itu? Akad i'arah secara bahasa memiliki arti at-tawur, yang artinya ganti-mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Secara istilah, akad i'arah yaitu pembolehan pemanfaatan suatu barang oleh pemilik kepada orang lain dengan menjaga keutuhan barang tersebut. Nah, selanjutnya apa sih rukun-rukun dari akad i'arah itu? Adapun rukun-rukun dari akad i'arah yaitu ada 4. Yang pertama, kalimat atau siwat. Yang kedua, mu'ir, orang yang meminjamkan. Yang ketiga, musta'ir, orang yang meminjam. Dan yang keempat, adanya objek atau benda. Selanjutnya, syarat-syarat akad i'arah yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, syarat untuk mu'ir atau orang yang meminjamkan. Yang pertama, orang yang meminjamkan haruslah ahli yang berhak. Yang kedua, berakal. Dan yang ketiga, baligh. Selanjutnya, syarat untuk musta'ir atau orang yang meminjam. Yang pertama,
haruslah baligh, yang kedua berakal, dan yang ketiga tidak mahjur alaih. Mahjur alaih di sini maksudnya orang yang meminjam tidak dalam tanggungan atau perlindungan orang tua atau pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, syarat untuk mu'ar atau benda yang dipinjamkan. Yang pertama, benda yang dipinjamkan haruslah memiliki manfaat, dan yang kedua, barang tersebut bersifat kekal. Dalam akad i'arah terdapat hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad i'arah. Yang pertama, apabila barang yang dipinjam telah diambil manfaatnya dan harus segera dikembalikan kepada yang memiliki. Yang kedua, apabila salah satu dari kedua pihak meninggal atau gila. Yang ketiga, barang yang dipinjam dapat diminta kembali sewaktu-waktu karena pinjam-meminjam bukan merupakan perjanjian yang tetap. Yang keempat, jika terjadi perselisihan pendapat antara yang meminjamkan dan yang meminjam barang tentang barang itu sudah dikembalikan atau belum, maka yang dibenarkan adalah orang yang meminjamkan, dikuatkan dengan sumpah. Hal ini didasarkan pada hukum asalnya, yaitu barang belum dikembalikan. Dalam pelaksanaan akad i'arah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ariyah muqayyadah, yaitu bentuk pinjam-meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. Yang kedua, ariyah mutlaqah, yaitu bentuk pinjam-meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Melalui akad ariyah ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman meskipun tanpa ada pembatasan tertentu dari pemiliknya. Adapun dasar hukum dari akad i'arah yang kami ambil yaitu hadis riwayat dari Abu Dawud yang artinya barang peminjam adalah benda yang wajib dikembalikan. Dan yang kedua, hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah zalim. Demikian materi dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau materi penjelasan yang kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.